Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertama aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman UKM Seni Nanggala, baik panitia ataupun peserta sudah melibatkan aku dalam proses ini. Ini adalah acara Latam online ya, UKM Seni Nanggala yang divisi musik. Biasanya kita sebut sebagai Patih Naga gitu. Jadi ini adalah Patih Naga online gitu. Sejauh ini kalian sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena meskipun dengan cara daring, hal ini tetap digelar, hal ini tetap dilakukan berlanjut. Karena diklat dan latam itu adalah bagian dari kewajiban kita menjadi nanggala gitu. Kita menjadi seorang nanggala gitu. Untuk materi kali ini yang khusus divisi musik itu kemarin kisi-kisi sudah aku kirim ya melalui Habib. Terus kemudian kisi-kisi itu pun sudah masuk pada part dan sub. Jadi ada per partnya aku kasih A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian subnya aku kasih satu-satu. Itu adalah materi-materi yang sebenarnya sudah lebih dari kisi-kisi. Karena setiap sub part itu aku kasih penjelasan. Jadi semisal apa itu bunyi gitu. Di A mengenai bagian-bagian dasar pada musik. Ini bisa dibuka bersama ya. Materinya ya. Misalkan pengertian bunyi. Kenapa aku naruh bunyi itu di tempat pertama daripada bagian-bagian penting pada musik? Karena musik tidak akan pernah ada tanpa ada bunyi gitu. Atau musik tidak akan pernah ada tanpa adanya silence gitu. Jadi di dalam musik itu ada bunyi, ada non bunyi gitu. Ada bunyi, ada jeda bunyi. Ini penting nanti. Tapi untuk dasar, kalian paham dulu apa itu bunyi. Meskipun seolah-olah pengertian bunyi ini nggak sama sekali berkaitan dengan dunia musik. Misal, bunyi adalah rambatan frekuensi yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, bunyi itu bisa secara langsung dari mulut manusia, dari alat musik, langsung kita tangkap tuh. Tapi atau tidak langsung misalkan kita pakai pengeras suara, kita pakai media-media teknologi yang lain gitu. Nah kemudian turunan daripada bunyi ini nanti akan menghasilkan yang namanya nada. Nah, nada ini penting. Apa itu nada? Nada adalah tinggi rendahnya suatu bunyi. Jadi misalkan ada bunyi, karakter bunyi. Nah ada karakter bunyi nanti, sorry. Nada ini begini. Atau itu tinggi ya. Itu nada namanya. Jadi bunyi, setiap bunyi itu pasti memiliki nada. Setiap bunyi pasti memiliki nada. Baik itu bunyi dawai, suara manusia, atau bahkan suara hewan itu pasti punya nada gitu. Nada rentan itu memiliki tangga istilahnya yang kita kenal dengan solfeggio atau do re mi fa sol la si do. Itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau di turunkan atau dinaikkan, nada itu memiliki aturan-aturannya sendiri gitu. Ini penting, nanti akan aku kasih contoh. Kalau aku kasih contoh pada gitar, ini kali ini karena mungkin kalian juga tidak semuanya dapat menjangkau alat-alat musik dan instrumen-instrumen musik yang konvensional ya seperti gitar, drum atau mungkin gamelan. Kalian bisa nanti pakai media apa saja gitu. Aku mungkin akan tekankan pada perkusi. Karena kalau kalian harus semuanya pakai gitar atau semuanya pakai trompet, pakai gamelan, kalian akan kebingungan, kerepotan gitu. Ya kalau misalkan ada dan kalian mampu memainkan, itu luar biasa gitu. Artinya kalian punya peluang yang lebih besar untuk memahami ini gitu. Oke, nada ini kalau kita turunkan atau kita naikkan menjadi begini. Kalau kita ambil dari nada do re mi fa sol. Oke, itu adalah nada yang naik. Kemudian ada yang turun. Nah, itu namanya tangga nada. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Di
di dalam skala nada atau tangga nada itu sendiri, kemudian ini nanti dibagi banyak. Ada yang diatonis, ada pentatonis, gitu. Ada nada-nada yang ngambil nada-nada 12. Jadi naiknya setengah. Ini harus di materi lain. Nanti aku akan kasih naik turunnya nada ini 1,5, atau bahkan ada nada yang 1/4. Tapi tunggu dulu, biar kita paham yang do re mi fa sol ini saja dulu ya. Nada diatonis itu terdiri dari 7, do re mi fa sol la si do. Nada pentatonis, penta itu artinya 5, biasanya dimainkan 5. Nah, pentatonis ini karakter nada yang biasanya dipakai di musik-musik tradisi. Contoh, di musik Jawa kita kenal dengan pelok. Itu ada 5. Kita kasih contoh begini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Do de 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 da 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 do 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 do. Itu nada pelok Jawa gitu. Karakternya bisa kita langsung dengar tuh warna nadanya. Jadi kalau kita dengar begini, kita akan langsung dibawa imajinasi dan memori kita pada satu permainan nada pelok. Kemudian ada lagi karakter nada slendro. Ini kita bahas yang gamelan-gamelan dulu ya. Nada slendro itu sama 5 juga, tapi slendro tidak memiliki nada setengah. Jadi contohnya begini. Untuk penjelasan-penjelasannya nanti kita urai di video yang lain ya. Sekarang kita langsung cepat aja. Kemudian masuk pada sub kedua, yaitu ketukan. Apa itu ketukan? Ketukan adalah ukuran durasi tempo. Nah, ini unik dan ini menarik. Tempo itu adalah bagaimana kita paham pada ukuran-ukuran durasi. Ukuran-ukuran durasi. Biasanya tempo ini diukur BPM, atas ukuran BPM, dan nama pengukurnya adalah metronom. Ini penting diketahui nih. Metronom. Apa itu BPM dan metronom? BPM adalah beat per minute. Jadi kalau 60 BPM, ada tulisan 60 BPM, berarti itu beats per minute-nya adalah 60. Jadi dalam 1 menit ada 60 ketuk. Berarti pas tuh. Dalam 1 menit ada 60 ketuk. Jadi ukuran standarnya adalah 60 BPM. Ada 120 BPM, berarti 2 kalinya. Bisa dihitung dengan detik jam. Tek, tek, tek. Itu bagian dari tempo. Tek, tek atau ketukan. Tek, tek. Nah, yang kedua aku bahas tadi adalah metronom. Istilah metronom itu mengacu pada satu ukuran, satu alat untuk mengukur BPM, satu alat untuk mengukur ketukan. Jadi bisa dicari nanti apa itu metronom. Itu bisa dicari juga kalau kalian di Google Play Store itu ada aplikasi metronom. Jadi bunyinya biasanya ting tek tek ting tek 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 ting tek tek tek. Itu adalah hitungan tu wa ga pat, tu wa ga pat gitu, wa ga pat gitu. Itu namanya ukuran metronom. Jadi ketukan itu adalah ukuran durasi atau ukuran waktu tertentu yang biasanya diukur dengan metronom menggunakan skala BPM atau beat per minute.
Oke, paham sudah ya ketukan? Ketukan itu tu, wa, ga, pat. Itulah gampangnya. Tu, wa, ga, pat. Nah ini penting. Nanti ada namanya ketukan 1/4, 3/4 gitu. Yang penting dasarnya ini dulu ya. 1/4. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Jadi 1/4 dalam 4 kali ketuk itu ada satu bunyi. Bisa kita ukur dengan ta dari mulut. Ta. Ta. Contohnya 2/4. Jadi dalam 4 ketuk itu ada 2 kali bunyi. Ta, 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 ta. Gitu ya, paham? Ada 4/4. 4/4 adalah ta, 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 ta. Jadi kalau dibunyikan 1/4 tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. 2/4 tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Oke. 4/4 tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Jadi dalam 4 ketuk berisi, setiap ketuknya itu berisi satu nada. Begitu ya. Atau satu ritme. Kita akan masuk pada ritme. Oke, ada yang unik lagi di dalam ketukan ini 3/4. Sebenarnya banyak sekali ketukan itu, banyak sekali. Tapi untuk dasar aku akan ngasih 1/4, 2/4, 4/4 dan 3/4. 3/4 itu unik karena hitungannya ini dihitung 3. Jadi tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga. Biasanya dipakai di musik-musik dengan beat 3/4 itu dalam musik-musik apa istilahnya, dance, apa yang begini berdua itu, dansa, di dalam musik dansa. Misalkan begini 3/4, tu, wa, ga, tu, wa, ga. Ini unik nih, gitu. Tu, wa, ga, 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 gitu. Gitu. Masukkan hitungan itu dihitung di 1. Jadi tu itu adalah hitungan kalau di dalam drum itu adalah, jadi tu, ta, tu, ta. Jadi tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Oke, gitu ya. Itu adalah ketukan. Sekarang kita masuk pada ritme. Ritme sebenarnya kita barusan sudah melakukan. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu tertentu yang biasanya diulang-ulang. Seperti aku barusan lakukan, bunyi tertentu yang diatur dan dilakukan berulang-ulang. Jadi misalkan pada perkusi kita biasa mendengar begini. Ini adalah ritme. Duk, tak, duk, duk, tak, duk, tak, duk, duk, tak. Meskipun nanti di tengah-tengah ada variasinya untuk mengetahui bahwa ritme itu akan berubah. Misalkan dari duk, tak, duk, 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 duk, tak. Jadi berulang-ulang gitu. Atau biasanya di compose, divariasi menjadi beberapa perpaduan ritme. Bisa jadi, misalkan itu berubah sudah. Jadi yang kita lakukan barusan adalah 3 ritme sekaligus. Jadi ada banyak jenis sekali ritme itu bisa dilakukan dengan cara kita masing-masing. Ini penting nanti untuk jadi tugas ya. Kemudian kita langsung masuk pada sub berikutnya, yaitu harmonisasi. Nah, harmonisasi ini penting. Ini aku taruh di awal karena ini adalah bagian-bagian dasar pada musik. Kalau kalian paham betul ini, kalian sudah langsung bisa bikin musik gitu. Tapi meskipun tanpa teori ini kalian sebenarnya sudah bisa melakukan musik, karena pengenalan tetabuhan, pengenalan bunyi-bunyian itu sudah kita dapat sejak kita lahir sebenarnya gitu. Jadi semisal lagu-lagu tradisi, orang tua kita ngajarin
Kalau di Jawa, gondol gondol pacul col, na 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 no na na na, itu sudah masuk pada bagian daripada musik. Ini adalah ketukan dan ritmenya, dan ini adalah harmonisasinya yang diucapkan barusan itu. Cuma di dalam musik konvensional, kemudian harmonisasi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah harmonisasi ketukan. Harmonisasi ketukan gimana? Menyelaraskan atau menambah bagian-bagian variasi pada ritme yang sudah berjalan. Jadi misalnya bunyi kita kalau tahu musik daul atau musik yang paling gampang lah rebana atau banjari, itu ada yang bunyi begini. Tak 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 dik dik, tak tak dik dik, tak tak dik dik. Kemudian ada yang ngimbangnya. Nah, ini adalah bagian dari variasi. Ada yang berbunyi dung 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 dung, ada yang satunya bunyi tak 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 dik dik, tak tak dik dung 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 dung. Itu masih banyak lagi variasi-variasi dan cara-cara menyelaraskannya. Paham ya maksudku ya? Jadi harmonisasi itu ada harmonisasi ketukan. Kemudian yang kedua, ada harmonisasi nada. Harmonisasi nada ini secara umum bisa didefinisikan sebagai kejadian atau aktivitas dua atau lebih nada dengan tinggi rendah yang berbeda, dibunyikan bersamaan. Ini nanti berkaitan erat sekali dengan istilah solfeggio. Do, re, mi, fa, sol itu yang disebut sebagai harmonisasi. Ini kan kita mainnya di C nih ya, di situ. Nah, C ini kalau dibunyikan bersamaan disebut sebagai chord. Apa itu chord? Chord dibentuk dari tiga, triad chord dibentuk dari tiga nada yang dibunyikan bersamaan. Jadi satunya di C, oke, satunya di E, satunya di C, atau dikasih G lagi. Jadi kalau dibunyikan, nah, dibunyikan bersamaan. Ini adalah harmonisasi nada. Gitu. Di dalam harmonisasi nada ini nanti kita akan mengenal dengan melodisasi. Nah, melodisasi ini ada kaidah-kaidahnya juga. Jadi kalau memainkannya di C, itu C sebagai do, itu ada, atau dalam hitungan do itu 1, re 2, mi 3, paham ya maksudnya ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, itu dihitung do adalah 1, re 2, mi 3, fa 4, sol 5. Ini kaidah internasional nih. Sol, la itu 6, si itu 7. Jadi ada 7 nada ya. Jadi yang kalian sebut sebagai harmonisasi melodisasi adalah do, mi, sol kalau di dalam tangga nada mayor. Ini aku akan jelaskan lebih rinci lagi ya. Bisa selanjutnya dan selanjutnya. Do, mi, sol. Seperti apa do dan mi, sol? Do, mi, sol. Nah, dari 3 chord ini bisa disebut dari 3 nada ini, dari 3 nada ini kalau dibunyikan bersamaan akan disebut sebagai chord. Nah, chord ketika dimainkan, kemudian mau dimasukkan melodisasi, itu tidak boleh lepas dari 3 tadi ini. Do, mi, sol, atau 1, 3, dan 5. Jadi do, mi, sol. Do, re, mi, fa, sol, ini begini. Do, mi, sol. Ini adalah pakem ya, pakem di dalam harmonisasi melodisasi. Ini pakem. Ini tidak hanya diaplikasikan pada instrumen saja, pada suara juga gitu. Jadi pada teknik nyanyi pun juga agar tidak falas. Jadi misalkan suaranya ngambil di sini. Ini ngambil di do-nya, kemudian kita ngambil di sol-nya.
Atau kita ngambil di mi-nya. Mi-nya apa? Itu adalah E. Di sini. Masuk semuanya kan? Padahal dari 3 pengucapan suara tadi yang aku ucapkan itu adalah nada yang berbeda. Tapi karena nada yang berbeda ini masih masuk dalam satu keluarga solmisasi tadi, do, mi, sol, maka suara kita masuk gitu. Ini penting, ini penting. Tidak hanya berlaku pada alat musik modern, pada musik tradisi pun juga begitu. Tergantung pada laras yang dimainkan seperti tadi aku contohkan. Kalau di Madura misalkan gitu ya. Kalau di pelok Jawa misalkan, oke, kita main di A misalkan. Itu sudah bisa difilkan ya. Kita cepat aja karena online begitu kan, sistemnya online begitu. Seandainya kita meet directly, bertemu langsung, ya kita masih punya banyak waktu untuk dijelaskan lebih detail gitu. Tapi aku yakin kalian paham. Oke, kemudian kita masuk ke part B, yaitu komposisi musik. Sepertinya ini kita putus saja.